Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 1 halaman 291 hingga 292, soal dari nomor 3 hingga terakhir ya, nomor 10. Nah, untuk soal nomor 1 dan 2 di halaman 290 sudah pernah Kak Sari bahas di video yang lain. Dicek aja ya, Dek ya. Oke, kita mulai yuk. Sebelum mulai baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3, rumah Bu Suci dibangun di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang panjangnya 20 meter dan lebarnya 6Y dikurangi 1 meter. Luas tanah Ibu Suci tidak kurang dari 100 meter persegi. A. Berapakah lebar tanah minimal yang dimiliki Bu Suci? B. Biaya untuk membangun rumah di atas tanah seluas 1 meter persegi dibutuhkan uang 2 juta rupiah. Berapakah biaya minimal yang harus Bu Suci sediakan jika seluruh tanahnya dibangun? Oke, kita bahas satu persatu dulu. Di sini Kak Sari mau kasih tahu, luas tanah Bu Suci tidak kurang dari 100 meter persegi. Kalau ada kata-kata tidak kurang, itu artinya adalah lebih atau malah pas ya. Bisa lebih atau bisa pas. Lebih dari 100 meter bisa atau pas 100 meter persegi juga bisa. Kayak gitu ya, Dek ya. Oke, untuk menggambar situasinya biar makin paham, ini Kak Sari buatkan. Nomor 3, pakai gambar sederhana aja. Bidang tanahnya kan berbentuk persegi panjang, kayak gini. Dengan panjangnya 20 meter, yang ini 20 meter, dan lebarnya 6Y minus 1, 6Y kurangi 1 meter, kayak gitu. Nah, di sini luasnya adalah tadi ya, lebih dari 100 meter persegi atau pas 100 meter persegi. Kita tulis luasnya lebih dari atau pas 100 meter persegi. Kayak gitu. Sekarang kita hitung untuk yang A dulu, berapa lebar tanah minimal yang dimiliki Bu Suci. Oke. Kayak gini caranya. Luas itu rumusnya apa sih untuk persegi panjang? Panjang kali lebar ya. Nah, panjang kali lebar nanti hasilnya harus lebih dari atau sama dengan 100 gitu. Panjangnya berapa? Panjangnya 20 meter. Kita tulis 20 saja. Lebarnya berapa? Ini 6Y dikurangi 1. Nah, gini lebih dari sama dengan 100. Oke, kita buka kurungnya ya. 20 dikali 6Y adalah 120Y. Terus 20 dikali negatif 1 adalah negatif 20. Lebih dari sama dengan 100. Oke, sekarang yang negatif 20-nya mau kita pindah ke kanan ya. 120Y-nya tetap di sini. Ini tandanya tetap lebih dari sama dengan 100-nya juga tetap. Yang dipindah hanya ini, negatif 20. Kalau tadinya negatif, dipindah ke kanan menjadi positif ya. Positif 20, kayak gini. Sehingga 120Y lebih dari sama dengan 100 ditambah 20 adalah 120. Sehingga kalau mau menghitung Y-nya saja, lebih dari sama dengan 120 yang ini diapakan dengan 120 yang di sini. Karena tadinya dia perkalian, kalau dipindah ke sini menjadi pembagian atau per gitu ya. Nah, gini. Sehingga hasilnya Y harus lebih dari atau sama dengan berapa? 120 bagi 120 adalah 1. Oke, karena Y-nya sudah ketemu harus lebih dari atau sama dengan 1, maka lebarnya bisa kita cari. Di sini ya. Tadi kan lebarnya adalah 6Y kurangi 1. Nah, karena Y-nya sudah ketemu lebih dari sama dengan 1, maka lebarnya juga harus lebih dari sama dengan ini, 6Y kurangi 1. Kayak gitu. Berarti lebarnya harus lebih dari sama dengan Y-nya kita ganti angka 1. 6 dikali 1 gitu. Terus dikurangi 1 ya. Berarti lebarnya 6 kali 1 adalah 6 dikurangi 1, 5. Tuh, jadi lebarnya harus lebih atau sama dengan 5. 5 apa? Meter, gitu ya. Oke, sudah terjawab ya, Dek ya.
Nah, jadi gini, panjangnya 20, kalau lebarnya 5 meter aja, 20 dikali 5 kan pas 100. Nah, karena ini mintanya lebih dari 100, bisa pakai 6 meter, 7 meter, 8 meter gitu. Nanti hasilnya pasti lebih dari 100 luasnya, ya. Jadi sudah terjawab ya. Untuk yang A, lebarnya harus lebih dari sama dengan 5 meter. Oke, dicatat. Nih, bahasanya dia minimal ya. Berapakah lebar tanah minimal yang dimiliki Bu Suci? Minimalnya adalah berapa? 5 meter. Gitu ya. Geser dikit. Dah. Nah, gini ya. Jadi, lebar tanah minimal yang harus dimiliki Bu Suci adalah 5 meter. Paham ya sayang ya? Oke, yang B, biaya untuk membangun rumah di atas tanah seluas 1 meter persegi dibutuhkan uang 2 juta tadi. Nah, berapa biaya minimal yang harus Bu Suci sediakan untuk membangun seluruhnya ya? Oke, seluruhnya tadi Bu Suci memiliki luas tanah berapa sih? Lebih dari 100 meter persegi ya. Luasnya tadi lebih dari 100 meter persegi. Nah, kalau tiap 1 meter perseginya adalah 2 juta, kalau 100 meter persegi berarti berapa juta? Ya, tinggal dikalikan saja ya. Total biaya haruslah lebih dari gitu kan 100 meter persegi dikali ya biayanya tadi 2 juta. 2 juta itu tiap meter persegi, 2 juta per meter persegi kayak gini. Berarti total biaya atau minimal biaya, sebenarnya nggak apa-apa, total biaya aja harus lebih dari ini. Meter persegi dicoret sama meter persegi ya. 100 dikali 2 juta berapa? 200 juta. Jadi Bu Suci harus menyediakan 200 juta rupiah. Itu minimalnya. Ya, sebaiknya disediakan lebih. Kenapa? Karena tadi luas tanahnya Bu Suci juga lebih dari atau pas sama dengan 100 meter persegi. Kalau kita ngitungnya pas 100 meter persegi aja, berarti Bu Suci harus menyediakan uang juga pas 200 juta. Tetapi kalau lebih dari 100 meter persegi, ya maka uang yang disediakan harus lebih dari 200 juta rupiah gitu. Nah, kalian menjawabnya dengan bahasa kalian masing-masing, yang penting jawabannya sama ya Dek. Insya Allah benar ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ini dia nomor 4. Seekor paus pembunuh telah memakan 150 kg ikan hari ini. Paus pembunuh mengonsumsi sedikitnya 280 kg ikan per hari. Yang A, sebuah timba mampu menampung 30 kg ikan. Tuliskan pertidaksamaan dari situasi tersebut dan tentukan selesaian yang menyatakan banyak timba yang berisi ikan untuk dimakan oleh paus tersebut. Yang B, apakah boleh paus tersebut memakan ikan dalam 4 atau 5 timba lagi? Jelaskan. Oke, jadi intinya soal ceritanya itu gini deh. Dia, si paus pembunuh ini sudah makan 150 kg. Dan agar hidupnya atau badannya tetap sehat, dia itu harus makan sedikitnya 280 kg ikan dalam satu hari. Kalau dia makan kurang dari 280 kg ini, lama-kelamaan dia akan kurus, sakit, mati. Maksudnya gitu ya. Jadi dengan badan sebesar ini, dia itu harus memakan sedikitnya 280 kg ikan tiap hari. Paham ya? Kalau lebih gimana? Boleh nggak? Boleh ya. Kalau dia makan ikan lebih banyak dari 280 kg setiap harinya, otomatis pertumbuhannya akan lebih pesat gitu ya. Nah, kita jawab dulu untuk yang A. Kita diminta menuliskan pertidaksamaan dari situasi tersebut dan menentukan ya banyaknya timba yang berisi ikan untuk dimakan oleh paus tersebut. Seperti ini. Nah, yang pertama, dia sudah memakan 150 kg ikan. Tulis aja dulu, 150 kg ikan. Terus harus ditambah berapa lagi? Nah, ditambahnya itu satuannya dalam timba. Tadi satu timba itu mampu menampung 30 kg ya. Berarti kita gini kan, 30 timba. Timba kita misalkan dengan huruf T saja ya. Jadi, 150 kg ditambah dengan 30 kg
timba gitu ya, satu timba beratnya 30 kg. Nah, dia harus memenuhi kebutuhan ikan seharinya nih, si paus ini. Tadi gimana kata Kak Sari? Boleh lebih atau pas 280 kg. Yang nggak boleh itu kurang. Kalau kurang dari 280 kg, dia lama-lama bisa sakit bahkan mati. Gitu ya. Jadi pertidaksamaannya ini. Nah, pertidaksamaan seperti ini boleh disederhanakan menjadi gini. 30T-nya biarin tetap di sini, lebih dari sama dengannya tetap, 280-nya juga tetap. Yang dipindah ini deh, positif 150, kalau dipindah ke sini menjadi negatif 150. Oke. Terus 30T lebih dari sama dengan ini 280 dikurangi 150 adalah 130. Nah, ini persamaannya sudah boleh seperti ini. Mau yang atas ini aja juga sudah benar ya. Nah, di sini kita masuk ke pertanyaan kedua, tapi masih yang A. Ini dia. Dan tentukan selesaian yang menyatakan banyaknya timba yang berisi ikan. Jadi kita harus menghitung banyaknya timba. Di sini timba itu diwakili T. Ya udah, dilanjutkan aja. Berarti kalau mau menghitung T-nya saja, tanda lebih dari sama dengannya tetap, 130-nya juga tetap. Nah, 30-nya diapakan? Dibawa ke sini ya. Kalau dia tadi dengan T ini adalah perkalian, 30T itu artinya 30 kali T. Nah, 30 kalau dipindah ke sini menjadi kebalikannya perkalian ya, pembagian. Kayak gini. Nah, sehingga kita hitung T lebih dari sama dengan ini yuk. Nah, 0 sama 0-nya boleh dicoret. Sekarang 13 dibagi 3 aja ya. Kak Sari taruh di sini ya. 13 dibagi 3. 3 kali berapa yang mendekati 13? Kali 4 ya. 3 kali 4 kan hanya 12. Dikurang 13 kurangi 12, 1. Sekarang 1 dibagi 3. Nggak bisa ya. Boleh ditambahin 0, sini kasih koma. 10 bagi 3 adalah 3. 3 kali 3, 9. Dan seterusnya ya. Berarti ini 1 lagi bagi 3, nanti 3, 3, 3, 3, 3 terus gitu. Nggak ada selesainya. Jadi timbanya adalah sebanyak 4,333. Nah, timba itu kan bukan sesuatu yang bisa berbentuk desimal atau pecahan ya Dek ya. Namanya juga timba. Artinya dia utuh. Berarti ini harus kita bulatkan. Lebih dari 4 timbanya itu. Oh, berarti berapa? Kalau gitu timbanya bisa 5 ya, bisa 6, bisa 7 dan seterusnya. Makin banyak timbanya berarti makin banyak isi ikannya. Dan kalau makin banyak isi ikannya dalam timba tersebut ya, berarti paus membunuhnya makannya lebih banyak gitu. Makin happy dia. Ye, makan besar. Oke. Jadi untuk yang 4A, nah untuk pertidaksamaannya boleh berhenti di sini. Boleh dilanjutkan sampai sini. Udah. Nah, berikutnya untuk menghitung timbanya, ini ya, dilanjutkan sampai sini. Nah, kesimpulannya banyaknya timba adalah mulai dari 5, 6, 7 dan seterusnya. Oke, sekarang kita jawab untuk pertanyaan yang B. Apakah boleh paus tersebut memakan ikan dalam 4 atau 5 timba lagi? Jelaskan. Kayak gitu ya. Sebenarnya ini Dek, makan terlalu banyak bagi seekor hewan itu juga tidak bagus ya. Nah, di sini kan walaupun soalnya sepertinya tidak terbatas ya, jadi dia boleh makan sebanyak-banyaknya, tetapi ini agak kurang relevan ya. Seekor ikan, nah seekor binatang apapun seharusnya makan itu dalam porsi yang cukup bagi dia ya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang juga, kayak manusia sih. Nah, pertanyaannya di sini yang B itu, apakah boleh paus tersebut memakan ikan dalam 4 atau 5 timba lagi? Fokusnya di 4 atau 5 timba. Oke, kita hitung. Untuk yang 4 timba dulu. Mulainya dari sini. Nah, tadi ya, untuk memenuhi kebutuhannya, nah, dia harus memakan ikan dari timba sebanyak 4,33. Nah, sekarang kalau dibalik, kalau timbanya hanya disediakan 4 lagi, timbanya sama dengan 4. Maka kalau kita masukkan ke persamaan yang atas ini ya Dek, 150 ditambah 30T lebih dari sama dengan 280. Ini
sama persis ya. Kita masukkan T-nya 4, berarti 150 ditambah 30 kali 4 gitu ya. Lebih dari sama dengan 280. Ini berarti 150 ditambah 30 kali 4, 120, lebih dari sama dengan 280. Oke, 150 tambah 120 adalah 270. 270 lebih dari sama dengan 280. Dari pernyataan ini benar apa salah? 270 adalah lebih dari atau sama dengan 280. Salah ya. Nah, artinya gini, kalau ikannya paus pembunuh tadi diberi makan 4 timba lagi saja, maka makanan yang dia konsumsi hari itu hanya 270 kg. Padahal tadi katanya sedikitnya dia harus makan 280 kg ikan per hari. Berarti kalau hanya ditambahin 4 timba, dia hanya makan sampai 270 kg. Masih lapar dong. Ya, masih lapar. Makanya untuk yang timbanya sebanyak 4, jawabannya tidak boleh. Nih, kan pertanyaan tadi kan apakah boleh? Yang 4 ini berarti tidak boleh. Nah, sekarang kita cek untuk yang 5. Kalau diberi makan 5 timba lagi gimana? Boleh apa enggak? Kita cek aja, masukkan lagi. Sini ya, untuk T-nya diganti 5. Oke, masukkan ke persamaannya, pertidaksamaannya. 150 ditambah 30 T lebih dari sama dengan 280. Oke, 150 ditambah 30 kali 5 lebih dari sama dengan 280. Oke, 150 ditambah 30 kali 5 adalah 150. Lebih dari sama dengan 280. Kita hitung 150 tambah 150, 300 ya. 300 adalah lebih dari sama dengan 280. Cek, apakah benar 300 itu lebih dari atau sama dengan 280? Benar ya. Nah, dan kalau dia dikasih makan 5 timba, ternyata ikan yang dia konsumsi hari itu totalnya adalah 300 kg. Ya, dan itu sudah melebihi 280 kg yang disyaratkan tadi. Gitu. Jadi hari itu dia makan cukup dan kenyang ya, sudah lebih dari 280 kg, yaitu ini 300 kg. Dan menurut Kak Sari ini sehat. Kalau kebutuhannya dia 280 terus dia dikasih makan 300, ya tidur nyenyak dia nanti. Kayak gitu ya. Intinya untuk yang B, kalau paus tersebut diberi makan 5 timba lagi, boleh apa enggak? Boleh. Kayak gitu ya. Penjelasannya gimana? Pakai hitung-hitungan kita ini tadi penjelasannya. Oke, 1, 2. Siap. Lanjut ya, Dek, ke soal nomor 5. Nomor 5-nya ini, selesaikan pertidaksamaan 6 kurang dari 2 kurangi 4x kurang dari 10 dengan x adalah anggota himpunan bilangan bulat. Nah, seperti ini sebenarnya bisa dibaca dari tengah, Dek. Gini ya, 2 kurangi 4x itu lebih dari 6, tetapi 2 kurangi 4x juga harus kurang dari 10. Kayak gitu ya. Nah, cara mengerjakannya agar nilai x-nya ini ketemu ya, dan memenuhi pertidaksamaan ini seperti ini deh. Kak Sari bantu ya. Untuk nomor 5, tulis dulu 6 gitu, kurang dari, kalau dibaca dari 6 nih bacanya kurang dari, tapi kalau dibaca dari 2 min 4x menjadi lebih dari gitu ya. 2 min 4x ini kurang dari 10 gitu. Nah, agar bisa ketemu nilai x-nya ini harus adil. Di sini kan ada angka 2. Biar angka 2-nya ini hilang, kita kurangi aja dengan 2. Nah, gini menjadi 2 kurangi 4x kurangi 2 gitu ya. Nah, kalau yang tengah dikurangi 2, yang sebelah kanan juga harus dikurangi 2. Yang sebelah kiri juga harus dikurangi 2 biar adil. Nah, sekarang yuk dari tengah dulu boleh. 2 dikurangi 2 habis 0 ya, tersisalah negatif 4x saja. Yang ini 10 kurangi 2 8, 6 kurangi 2 4. Oke, lagi supaya tersisa x-nya saja, ini negatif 4x harus kita bagi dengan berapa? Dibagi dengan negatif 4 juga, menjadi gini, negatif 4x dibagi negatif 4.
Biar adil, yang kanan juga harus dibagi negatif 4, yang kiri juga harus dibagi negatif 4. Nah dek, kalau dibagi dengan sesuatu yang negatif, maka tanda pertidaksamaan itu wajib berganti arah, berubah. Kalau tadi arahnya seperti ini, berarti menjadi kayak gini. Hati-hati ya, ini diperhatikan sekali, khusus untuk yang dibagi negatif. Kalau dibagi dengan sesuatu atau bilangan positif, nggak usah diganti arahnya, tetap. Tapi karena ini dibagi dengan negatif 4, ya, maka tanda pertidaksamaannya harus berubah. Sekarang yuk, negatif 4x dibagi negatif 4, ini negatif 4 bagi negatif 4 kan 1, berarti tersisa x saja. Terus, 8 dibagi negatif 4 adalah negatif 2, 4 dibagi negatif 4 adalah negatif 1. Ini dia jawabannya. Ya, jadi X yang diminta adalah kurang dari negatif 1 tapi lebih dari negatif 2. Tidak diminta menggambarkan dalam garis bilangan kan? Coba kita cek. Hanya diminta selesaikan saja. Oke, tidak diminta menggambar di garis bilangan. Tapi kalau mau dibuat garis bilangannya boleh ya, sederhana aja kayak gini. Letakkan ini negatif 2, di sini negatif 1 gitu kan? Nolnya ada di sini ya. Kurang lebih gitu. Nah, ini X itu berada di antara negatif 1 dan negatif 2. Karena tidak ada tanda sama dengannya, jadi ini bolong. Nah, gini, terus dihubungkan aja. Dah, disinilah jawabannya ya. Ini dia jawabannya. Gitu. Kalau disuruh bikin garis bilangannya. Tapi enggak kok. Jadi selesainya sampai sini aja. Oke? Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nomor 6, mobil box dapat mengangkut muatan tidak lebih dari 2000 kg. Nah, ini langsung Kak Sari kasih tanda ya. Tidak lebih dari itu maksudnya bisa kurang atau bisa juga pas. Nah, di sini Kak Sari sering ya pakai kata-kata begini. Pokoknya kalau tidak lebih itu artinya ya kurang, tapi bisa juga pas ya. Jadi mobil box dapat mengangkut muatan kurang dari 2000 kg atau pas 2000 kg gitu. Terus berat sopir dan kernetnya adalah 150 kg. Oke, mobil box itu akan mengangkut beberapa kotak barang. Tiap kotak beratnya 50 kg. Yang diminta A. Berapa paling banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan? B. Jika mobil box akan mengangkut 350 kotak, paling sedikit berapa kali pengangkutan kotak itu akan terangkat semuanya? Oke, langsung kita kerjakan yang A dulu. Langkah pertama, kita tulis dulu situasi mobil box ini ya dek ya. Tadi kan tiap kotak beratnya 50 kg. Nah, dalam sekali angkut berarti berapa kotak? Itu caranya kita tulis gini. 50 kg kotak. Kotaknya tuh kita misalkan dengan huruf K aja ya. 50 kg kotak. Nah, jadi misalnya kotaknya 2, berarti ya 50 kg kali 2 kayak gitu ya. Kotaknya tapi kita belum tahu banyaknya berapa. Terus ditambah dengan total berat badan sopir sama kernetnya. Ini ditambah 150 kg. Tadi haruslah kurang atau pas dari 2000 kg. Berarti gini, kurang atau sama dengan ya 2000 kg. Ini pertidaksamaannya. Terus dari sini kita bisa menjawab untuk yang soal A. Tadi yang ditanya berapa paling banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan. Ya kita harus menghitung banyaknya K ini. Ya, yuk caranya gini. 50K-nya kita tulis lagi. Nah, kurang dari sama dengannya tulis, 2000-nya juga ditulis. Yang dipindah ini positif 150. Kita pindah ke sini menjadi negatif 150. Nah, sekarang 50K kurang dari sama dengan 2000 dikurangi 150 adalah 1850 ya. Berarti kalau kita mau menghitung K-nya saja adalah 1850 diapakan dengan 50 dibagi. Oke. Gini. Berarti K kurang dari sama dengan berapa ya? 0 sama 0 dicoret. 185 dibagi 5 itu 37.
Nah, jadi kotaknya itu boleh pas 37 atau kurang dari 37 supaya bisa terangkut, karena kekuatan mobil boxnya tadi hanya 2000 kg. Kalau lebih dari 37 kg, 37 kotak maksudnya, nanti beratnya akan melebihi 2000 kg. Jadi nggak kuat ya, mobilnya nggak mampu jalan, enaknya gitu. Atau malah nanti celaka di tengah jalan. Nauzubillah. Oke, jadi sudah terjawab ya, dalam sekali pengangkutan kotak yang boleh diangkut adalah kurang atau sama dengan 37. Kalau 36 boleh nggak? Boleh. 35 boleh. 37 masih boleh karena ada tanda sama dengannya. Oke, sudah terjawab ya untuk poin yang A. Sekarang kalau yang B, jika mobil box akan mengangkut 350 kotak, paling sedikit berapa kali pengangkutan kotak itu akan terangkat semuanya? Ya udah, kotaknya semuanya ada 350. Nah, mobil boxnya tadi sekali ngangkut hanya 37 kotak. Berarti ya langsung aja 350 kita bagi dengan 37 gitu ya. Ini sama dengan berapa sih? Yuk, 350 dibagi 37. Kalau 37 dikali 10 aja kan 370 ya. Nah, berarti 37 dikali 9 lah. Tapi 9 pun ini nanti masih koma ya. 9, sekian. Nah, gini dek. Logikanya kalau kita mengangkut 9 kali, 9 dikali 37, katakanlah gitu ya. 37 dikali 9. 7 kali 9, 63. 3 kali 9, 27. 27 tambah 6, 33. Ini baru mengangkut 333 kotak. Padahal kita perlu mengangkut 350. Oh, berarti ya harus mau nggak mau balik lagi satu kali ya. Sehingga jawabannya haruslah 10 kali pengangkutan. Jelas nggak? Jelas ya. Jadi kalau hanya 9 kali pengangkutan belum terangkut semua, baru 333. Nah, agar terangkut semua harus tambah satu kali pengangkutan lagi. Meskipun di pengangkutan terakhir tidak penuh mobil boxnya ya. Hanya terisi berapa? 17 kotak gitu. Paham ya, Dek? Jadi yang B jawabannya adalah 10 kali pengangkutan. Nah, terus ini 9-nya tadi buat apa Kak Sari? Buat ngitung yang ini, kan 350 dibagi 37 itu yang paling mendekati 9 ya. Karena 37 dikali 9 itu 333. Tapi jawabannya harus 10 kali pengangkutan. Paham kan? Insya Allah. Yuk, langsung kita lanjutkan ke soal nomor 7. Soal nomor 7, berapakah nilai R sehingga luas daerah yang diarsir di samping menjadi lebih dari atau sama dengan 12 satuan persegi. Nah, ini yang diarsir ini adalah dua buah segitiga ya, Dek. Nah, dua buah segitiganya itu sebenarnya luasnya sama dengan satu buah segitiga yang tidak diarsir ini. Kok tahu Kak Sari? Iya, tahu ya. Misalnya ini ya. Nah, yang hijau ini Kak Sari pindahkan ke sini kan pas, ya kan? Terus yang hijau di sebelah sini Kak Sari pindahkan ke sini pas. Jadi kalau kita mau menghitung yang luas arsiran ini, dua ini, kita ngitung aja luas satu buah segitiga yang di tengah ini. Nah, luas sebuah segitiga rumusnya apa? Luas sama dengan setengah kali alas. Alasnya ini deh R ya, dikali dengan tingginya segitiga. Tingginya segitiga ini 3. Nah, gitu. Jadi luas segitiga ini adalah setengah kali R kali 3. Ingat ya, nanti luas segitiga ini sama kok luasnya dengan dua buah yang diarsir ini. Sama, ya. Jadi kita gunakan rumus ini ya, sayang ya. Yuk, sekarang kita tuliskan. Di sini tadi yang ditanyakan nilai R, tapi syaratnya agar luas daerah yang diarsir itu ini lebih dari atau sama dengan 12 satuan persegi. Berarti nulisnya gini, luasnya itu harus lebih dari atau sama dengan 12. Kemudian kita masukkan rumus luasnya, setengah kali R kali 3 di sini ya. Setengah kali R kali 3 harus lebih dari sama dengan 12. Yuk kita hitung setengah dikali R kali 3 itu gimana ya? Ini aja, setengah kali 3. 1 kali 3 adalah 3 per 2 kali R. Gini ya, lebih dari sama dengan 12. Nah, dari sini kalau kita mau menghitung R-nya saja, ya lebih dari sama dengan 12, ditulis lagi, diapakan dengan 3 per 2. Ingat, 3 per 2 ini tadi dengan R adalah perkalian. Kalau dipindah ke sini menjadi pembagian. Jadi gini, bagi 3 per 2.
kayak gitu ya. Sehingga nilai R-nya lebih dari sama dengan, nah mengerjakan pembagian dengan pecahan kan ada triknya ya dek ya. 12 menjadi dikali, syaratnya 3/2 dibalik menjadi 2/3. Nah baru bisa dihitung R lebih dari sama dengan 12 kali 2 24, 24 bagi 3 8. Oh udah ketemu. Jadi R nya harus lebih dari atau sama dengan 8 agar ya luas daerah yang diarsir tadi lebih dari atau sama dengan 12 satuan persegi. Sudah terjawab, ini dia jawabannya ya. R-nya harus lebih dari atau sama dengan 8. Sip, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nomor 8, kita baca dulu. Kalian memiliki Rp180.000 untuk membeli jeruk. Harga jeruk Rp15.000 per kilogram. Tulis pertidaksamaan dan tentukan selesaiannya yang menyatakan banyaknya jeruk yang dapat kalian beli. Oke, caranya seperti ini. Kita tulis dulu untuk pertidaksamaannya. Gini caranya deh ya. Tadi per kilogram jeruk harganya kan 15.000. Berarti kita tulis gini, 15.000 kali J. J itu mewakili 1 kilogram jeruk. Haruslah kurang dari atau sama dengan 180.000. Jadi kalau kita habiskan semuanya 180.000 ini sudah termasuk karena ada sama dengannya. Tapi boleh juga belanjanya kurang dari 180.000. Tentu saja nanti dapat jeruknya lebih sedikit gitu ya. Nah, udah pertidaksamaannya seperti ini. Sekarang kita mau menghitung jeruknya dapat berapa kilo sih. Caranya gini, ditulis dulu J kurang dari sama dengan 180.000 diapakan dengan 15.000 nya dibagi ya, dibagi 15.000. Berarti J kurang dari sama dengan ini ada 03, 03 boleh dicoret ya. Nah, 180 dibagi 15 itu 18 bagi 15 1 sisa 3 berarti 2. Nah jeruknya itu bisa pas 12 kg atau boleh juga kurang dari 12 kg ya, supaya uang 180.000 ini tadi cukup kayak gitu ya. Jadi sudah terjawab ya untuk nomor 8 jawabannya. Ini tuliskan pertidaksamaannya sudah yang paling atas dan tentukan selesaiannya yang menyatakan banyaknya jeruk yang dapat kalian beli. Jadi banyaknya jeruk yang dapat kalian beli adalah kurang dari atau sama dengan 12 kg. Selesai. Lanjut soal nomor 9. 9. Rata-rata suhu udara kota Ambon bulan Oktober tahun berapa gitu ya, berkisar 20 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Gunakan pertidaksamaan untuk mengubah suhu menjadi derajat Fahrenheit. Petunjuk, gunakan C sama dengan 5/9 kali F dikurangi 32. Nah ini gimana sih dek maksudnya dek? Ini untuk menghitung, merubah dari 20 derajat Celcius ini ke Fahrenheit berapa? Pakai rumus ini. Yang 32 derajat Celcius juga dirubah ke Fahrenheit pakai rumus ini ya. Kita hitung dulu satu persatu. Oke, kayak gini. Yang pertama yang 20 derajat Celcius dulu ya. Ini sudah Kak Sari masukkan. 20 derajat Celcius itu sama dengan 5/9 kali F kurangi 32 dari rumus yang di sini tadi. Oke. Yuk. Terus ini boleh kayak gini ya. 20. Kak Sari nulisnya 20 aja ya, Dek ya. 20 sama dengan, nah 5/9-nya ini mau kita pindah ke sana. Tadinya 5/9 itu kan perkalian ya dengan yang di dalam kurung ini. Kalau dipindah ke sana berarti 5/9-nya itu menjadi pembagian kayak gini. 5/9. Nah sebelah kanan yang tersisa hanya yang di dalam kurung aja. Kurungnya boleh dibuka. F kurangi 32. Kita hitung dulu. Untuk 20 dibagi 5/9 hitungnya boleh 20 kali 9/5 gitu ya, sama dengan F kurangi 32. Terus 20 dibagi 5 kan 4. 4 kali 9 36 sama dengan F kurangi 32. Berarti kalau menghitung derajat Fahrenheit-nya saja, F-nya saja sama dengan 36. Diapakan dengan 32-nya? Ini negatif 32. Negatif 32 kita pindah ke sini menjadi positif 32. Kayak gitu. Berarti F sama dengan berapa ya? 36 ditambah 32, 68 derajat Fahrenheit. Intinya 20 derajat Celcius itu sama dengan 68 derajat
Fahrenheit. Sudah. Nah, ini yang satu sudah. Sekarang satu suhu lagi yang perlu kita hitung. Di sini 32 derajat Celcius. Kita rubah ke Fahrenheit juga. Kak Sari tulis di sebelahnya sini aja ya dek ya. Nih 32 derajat Celcius kan sama dengan 5/9 kali F kurangi 32. Oke, terus 32 nya sama 5/9 nya kayak ini tadi ya. 32 bagi 5/9 sama dengan F kurangi 32. Terus nih 32 kali 9/5 sama dengan F kurangi 32. Terus 32 yang dari sini nih dari rumus loh ya. Semuanya memang ada angka 32-nya. Ini 32 kali 9 bagi 5 ini berapa ya? Kak Sari hitung dulu. Nah, sudah Kak Sari hitung. Caranya ngitungnya gini. 32 dikali 9 aja. Hasilnya adalah 288. Terus 288 dibagi 5 itu hasilnya 57,2. Nah, gini sama dengan F kurangi 32. Sehingga kalau mau menghitung F-nya saja, ya 57,2-nya diapakan dengan negatif 32? Ditambah ya 32. Kalau tadinya tandanya negatif, pindah ke sini jadi positif kan? Sehingga ketemu F-nya sama dengan 57,2 ditambah 32. 5 tambah 3, 8. 7 tambah 2, 9. Berarti 89,2. Selesai. Maka, untuk menjawab pertanyaan yang nomor 9 ini kayak gini. Ralat sedikit deh, ini 32 dikali 9/5 itu 57,6 ya. Di sini komanya 6, berarti ini juga koma 6. Dah gitu ralatnya. Nah, langsung kita pindah, kita masukkan ke jawabannya. Jadi, suhu udara Kota Ambon ya, rata-ratanya adalah kalau dalam derajat Fahrenheit yaitu 68 derajat Fahrenheit sampai dengan ini 89,6 derajat Fahrenheit gitu. Maksudnya tuh kayak gitu ya. Tadinya kalau dalam Celcius kan 20 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Nah, kalau udah dirubah ke Fahrenheit jadinya ini dia. Oke. Kita lanjutkan ke soal terakhir kita nomor 10. Yeay. Tentukan nilai X sehingga volume balok berikut tidak lebih dari 36 meter kubik. Oke, tidak lebih itu artinya apa? Bisa kurang atau bisa juga pas ya. Berarti nanti ini ada tanda sama dengannya ya. Oke, volume balok. Kita ingat-ingat dulu, volume balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjangnya nanti 4, lebarnya adalah 2x plus 1, tingginya adalah ini 4,5. Kayak gitu ya. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Nah, nanti volumenya itu kurang atau pas dari 36. Berarti nulisnya gini, volume kurang atau sama dengan 36. Nah, kita disuruh menghitung nilai X-nya yang di sini ya. Kak Sari bantu caranya seperti ini. Dituliskannya seperti ini ya. Volume kurang dari sama dengan 36, panjang kali lebar kali tinggi kurang dari sama dengan 36, panjangnya 4, lebarnya 2x plus 1, tingginya 4,5 kurang dari 36. Nah, ini kita kalikan dulu boleh. Yang 4 dikali 4,5 dulu aja ya. 4,5 kalau dikali 2 kan 9. Berarti kalau 4,5 dikali 4 itu 18. Nulisnya gini, 18 dalam kurung dikali lagi dengan 2x plus 1. Kurang dari sama dengan 36 gitu ya. Terus kalau yang ini 18-nya mau kita pindahkan ke sana dulu boleh ya dek. Jadi yang di sebelah kiri hanya 2x plus 1. Nah, yang di sebelah kanan ini menjadi 36. Diapakan dengan 18-nya? Dibagi ya, bagi 18. 36 dibagi 18 adalah 2. Berarti 2x ditambah 1 kurang dari sama dengan 2. Sehingga kalau mau 2x-nya saja kurang dari sama dengan 2, positif satunya pindah ke sini menjadi negatif 1. Maka 2x kurang dari sama dengan 2 kurangi 1 adalah 1. Nah, x-nya saja kurang dari sama dengan 1, diapakan dengan 2? 2-nya tadi perkalian loh dengan x. Kalau kita pindah ke sini menjadi pembagian ya, gini nulisnya. Nah, sudah ketemu. Jadi x-nya itu harus kurang dari atau sama dengan setengah. Ya, ini untuk menjawab pertanyaan nomor 10. Oke, kayak gini nulisnya ya dek ya. Nah, udah, kita sudah selesai berarti karena nilai X-nya sudah ketemu, yaitu kurang dari atau sama dengan setengah. Nah, gini, yes,
Alhamdulillah. Ya, coba dipelajari lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Tanyakan di kolom komentar yang sopan ya, Dek. Nanti akan Kak Sari bantu jawab dengan semaksimal mungkin, insya Allah. Untuk kalian yang mau gabung daftar ya di konsultasi individunya Kak Sari masih boleh. Ini aja chat ke 081456109870. Ini nanti bisa tanya-tanya PR langsung ke Kak Sari, tapi daftar dulu ya. Daftarnya nggak ini kok, nggak mahal, hanya 80.000 aja sebulan. Buat kalian yang punya dana lebih untuk belajar, untuk les, bisa daftar ke Kak Sari ya, konsultasi individu. Tanya-tanya dulu aja ke sini, atau yang tanya boleh orang tua diwakilkan dulu ya. Nanti kalau sudah berhasil didaftarkan baru kalian yang chat ke Kak Sari. Oke, Kak Sari mau undur diri dulu. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Kalau kamu suka dengan videonya Kak Sari ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.